Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pendengar radio juga sahabat SOS dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat bersua kembali di acara program Sahabat Dokter, di program kesayangan kita semua. Puji nama Tuhan ya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua lagi dan besar harapan kami semua dalam keadaan sehat, sukacita, ya damai sejahtera selalu. Kembali lagi Maria memperkenalkan diri sebagai host di acara SOS Sahabat Dokter. Maria Ika akan menemani Bapak Ibu pada hari ini selama kurang lebih 50 menit ke depan. Dan di event kali ini kita akan membahas untuk part kedua kelanjutan dari part 1 ya, mengatasi kegelisahan saat menghadapi situasi buruk. Bagaimana caranya nanti kita mengatasi kondisi buruk saat kita mengalami penyakit atau apapun yang terjadi yang menurut kita itu buruk dan kita bisa mengatasinya ya, dan apa dampaknya juga nanti ada dokter yang sangat berkompeten yang sudah hadir bersama kita di hari ini. Kita akan dengarkan penjelasan dari narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini, seorang psikiater konsultan yaitu Dr. Dwijo Saputro, spesialis kejiwaan. Yang tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Dr. Dwijo. Salam dokter, jumpa lagi dokter di sesi kedua. Shalom ya, Ibu Maria, shalom buat para pendengar dan pemirsa. Iya. Kita berjumpa kembali di Sahabat Dokter buat kita semua sahabat SOS. Ya. Iya dokter, luar biasa ya, sehat selalu ya dok ya, bisa jadi berkat terus untuk pelayanannya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini hadir di tengah-tengah kita ya dok. Dan ini langsung saja ya dokter, saya serahkan untuk materi dokter menjelaskannya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Maria. Para sahabat dokter, sahabat SOS, kalau Ibu Bapak, rekan-rekan, para sahabat sekalian mengikuti sesi yang pertama yang sudah saya sampaikan di dalam forum ini, di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana seseorang atau kita berhadapan atau harus menghadapi suatu keadaan yang tidak diinginkan, keadaan yang tidak sesuai apa yang kita harapkan atau disebut kegelisahan. Mungkin mendengar berita yang tidak baik, mungkin mendapat diagnosis penyakit yang tidak diharapkan dan segalanya. Nah, saya menjelaskan di sesi pertama itu tentang alarm. Jadi Tuhan menciptakan tubuh kita begitu lengkap. Nah, tentunya juga pada waktu awalnya itu tubuh kita itu sempurna, kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh, maka dilengkapi supaya hidup kita tetap damai sejahtera. Hidup kita tetap fullness, penuh dengan sukacita, joyful. Senang karena kita merasa terpenuhi, tidak ada yang dikhawatirkan, puas. Nah, itu akan tercapai tentunya sebagai kita sekarang sebagai manusia yang naturnya sudah berubah karena manusia semua sudah berdosa, maka kita umumnya kalau menghadapi hal yang kita tidak inginkan, itu menjadi gelisah, takut. Nah, takut itu adalah suatu kondisi yang terjadi karena respon alarm tidak ditanggapi dengan normal. Seandainya respon alarm ditanggapinya dengan sehat, dengan tepat, maka ketakutan kalau terjadi itu hanya sementara, tidak berlebih-lebihan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang respon emosi yang takut kalau memang timbul, memang terjadi. Jadi gagal untuk menghadapi respon alarm tadi atau tanda bahaya tadi gagal, padahal tanda bahaya itu penting untuk mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kita menjadi waspada, sehingga kita memiliki sikap yang tepat untuk menghadapi situasi tersebut, betapapun situasi itu
merupakan hal-hal yang buruk. Maksud saya begitu. Betapapun situasi itu merupakan hal-hal yang buruk, tapi kita bisa merespon dengan tepat dan sehat. Tapi kalau responnya gagal, berlanjut dengan respon emosi yang berlebihan, nah tentunya ada orang-orang yang seperti itu, bahkan mungkin tidak sedikit, cukup banyak. Maka kemudian orang itu saya katakan mengalami distress. Distress itu artinya penderitaan. Dia menderita, jadi dia mulai mengeluh. Ada satu beban yang membuat dia mengeluh. Ada satu beban atau pengalaman atau perasaan atau pikiran yang membebani dia, yang membuat dia kehilangan kesejahteraannya, kehilangan rasa damainya. Nah, tentunya karena kehilangan rasa damai, mulai dari gelisah sampai kepada takut, sampai pada sedih, bahkan mungkin sampai pada putus asa. Nah, biasanya seperti itu. Namun ada catatan dari banyak bukti atau penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami sejumlah peristiwa kehidupan yang berupa tekanan atau kehidupan yang tidak menyenangkan atau kondisi penyakit yang tidak seperti yang diharapkan, atau mendapatkan diagnosis yang tidak diharapkan dan sebagainya, sebagian besar mereka yang mengalami peristiwa itu, mereka memiliki kecenderungan mengalami penderitaan yang lebih berat kalau memang sebelumnya memiliki riwayat dia berhadapan atau menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, tekanan-tekanan psikologis, atau bahkan mungkin sebelumnya memang orangnya terlalu cemas atau orangnya pernah mengalami depresi. Nah, tentunya orang yang punya riwayat masa lalu terlalu cemas, terlalu khawatir, kemudian punya riwayat depresi, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, atau memang hidupnya penuh dengan tekanan-tekanan psikologis, hidupnya penuh dengan tekanan-tekanan dalam kehidupan, maka pada waktu menghadapi berita yang tidak menyenangkan atau diagnosis penyakit yang tidak menyenangkan, maka kondisinya akan kemungkinan memunculkan kondisi yang lebih buruk atau berkepanjangan. Namun, bagi orang-orang yang relatif masa lalunya itu tenang-tenang, dia memang terampil mengatasi kehidupan, dia tidak berpusat pada dirinya sendiri, tidak menjadi orang yang mempunyai tipe mengasihani dirinya sendiri, maka dia akan lebih survive pada waktu mengalami goncangan, pada waktu mengalami penderitaan, pada waktu mendapat keputusan tentang diagnosis penyakit yang tidak seperti diharapkan. Nah, bagi orang-orang yang tidak mempunyai masa lalu yang tadi saya katakan, masa lalu yang kurang baik, saya katakan begitu, karena dia tidak berhasil mengalami tekanan hidup atau masa lalu yang penuh kecemasan, bagi orang ini berisiko akan mengalami yang disebut banjir emosi. Jadi banjir emosi itu seperti apa? Gambarannya seperti orang naik roller coaster. Roller coaster kan, kita tahu kan kalau kita datang ke tempat theme park atau tempat taman bermain yang sekarang banyak ada di mana-mana, kemudian naik roller coaster, jet coaster, kemudian kita diombang-ambingkan, tapi pada waktu itu kan orang itu memang sengaja bayar karcis, bayar mahal, naik itu untuk merasakan ketakutan yang memang sensasi yang memang diinginkan. Bahwa dia malah teriak-teriak. Setelah selesai ketawa-ketawa. Nah, itu akibat daripada adrenalin yang meningkat. Tapi bagi orang yang menghadapi penyakit yang tidak diinginkan juga sama. Sama apa? Adrenalinnya meningkat. Dia juga takut sama, tapi takutnya tidak diinginkan. Karena ketakutan tidak diinginkan, maka responnya bisa menjadi salah. Dan responnya justru tidak menanggapi alarm itu dengan baik. Oleh karena itu di sesi pertama, saya menekankan di dalam closing statement
perlunya menghadapi keadaan itu harus dihadapi, betapa buruknya harus dihadapi. Dan langkah pertama adalah tenang. Tenang dan tidak fokus pada masalah, tidak fokus pada diri sendiri, tidak fokus pada penyakit, tapi fokusnya pada Tuhan. Nah baik, nah sekarang saya sampaikan. Kalau sudah mengalami roller coaster, terus seperti apa? Umumnya, kalau roller coaster emosional itu terjadi dan kondisi yang dihadapi itu memang tidak segera berubah, karena misalnya kalau penyakitnya ini menetap atau kronik, ya, mendengar kabar dia menderita penyakit diabetes misalnya, mendengar kabar dia menderita penyakit kanker misalnya. Bukan hanya kronik, kanker biasanya itu penyakit yang diakhiri dengan fase terminal, ya. Tapi sekarang kanker sudah lebih banyak dapat diatasi dengan baik. Nah, kalau respon kita baik, justru meningkatkan daya tahannya. Sebab itu banyak yang mengalami survivor dalam menghadapi kanker, karena dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan baik. Nah, kalau sampai hal yang tidak diinginkan ini terjadi, berlebihan responnya, berkepanjangan, maka masuk ke dalam tahap yang disebut tahap kesedihan. Dia menjadi sedih. Nah, tahap kesedihan itu dialami, tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi sebagai tahapan normal yang terjadi pada seseorang yang menghadapi trauma atau menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Tahapan itu sebagai berikut. Jadi pada waktu orang itu mendengar berita yang tidak menyenangkan atau menghadapi situasi yang tidak diinginkan, mula-mula dia menyangkal atau menolak. Ini mungkin keliru diagnosenya. Beritanya mungkin salah, peristiwanya tidak begitu. Harap-harap masih bisa menjadi baik, tidak terjadi apa-apa. Ini yang saya katakan respon awal, dia menyangkal atau menolak, tidak menghadapi secara realistik. Nah, setelah menyangkal, ternyata peristiwanya memang begitu. Ternyata memang kondisi penyakitnya memang seperti itu. Ternyata penyakitnya adalah penyakit yang berkepanjangan. Ternyata penyakitnya adalah golongan penyakit keganasan atau dan sebagainya. Maka tidak mau, dia harus berhadapan. Nah, kemudian respon penolakan itu berubah menjadi respon bargaining, tawar-menawar. Nah, di situ dia mulai tekun berdoa. Dia minta pada Tuhan, minta disembuhkan, minta mujizat terjadi. Dia mulai menyesali kalau selama ini hidupnya banyak dosa. Dia mulai mengakui dosa. Dia mulai bertobat. Dia mulai banyak mengucapkan janji-janji. Kalau sembuh saya akan melakukan ini, kalau sembuh saya akan melakukan itu. Kalau sembuh saya akan hidup lebih baik. Dia mencoba menawar-nawar, tentunya biasanya menawar-nawar pada Tuhan. Menawar-nawar dengan keadaan. Dia berharap-harap semuanya bisa dilewati. Nah, tapi kalau memang faktanya penyakitnya itu memang penyakit yang berat, penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang atau membutuhkan operasi dan sebagainya, maka berarti tawar-menawarnya tidak berhasil kan? Nah, di situ dia kemudian marah, kesal. Nah, tidak jarang kemudian orang yang tadinya percaya banget sama Tuhan, dia mulai tidak mempercayai Tuhan. Yang dibilang keimanannya mulai goncang. Nah, bahkan tidak jarang mereka menjadi tidak suka lagi berdoa, tidak suka baca kitab suci, bahkan yang juga tidak lagi mau beribadah, dan seterusnya. Itu karena sebagai ekspresi kemarahan kepada Tuhan yang dia harapkan menolong. Mengapa Tuhan tidak menolong? Kalau ini pun juga tidak berhasil, artinya memang penyakitnya seperti itu kan, dan tidak ada mujizat kan, maka timbullah yang namanya kesedihan. Makanya saya katakan, kalau orang mengalami roller coaster yang berkepanjangan, kalau tidak dari awal waktu menghadapi alarm, waktu merespon alarm itu secara tepat dan sehat, maka akhirnya berujung pada kesedihan. Nah, inilah tanda-tanda buat orang yang mengalami atau berada di dalam roller coaster emosi. Roller coaster emosi. Jadi dia bisa kemudian
ada dalam situasi yang paling bawah, yaitu sedih. Nah, dari sedih ini bisa berkembang menjadi depresi. Jadi kalau waktu sedih itu belum depresi, tapi sedih yang berkepanjangan, kemudian terjadi perubahan-perubahan yang lebih mendalam, ya kehilangan pengharapan, putus asa, emosinya menjadi tumpul, tidak bisa lagi merasakan kesenangan, dan seterusnya pikirannya dipenuhi dengan pikiran buruk. Nah, kemudian orang itu menjadi yang disebut penyakit depresi. Nah, tentunya perlu ditangani secara profesional oleh seorang psikiater atau seorang dokter untuk dapat memulihkan kesehatan dia. Tapi penanganan profesional oleh dokter atau oleh psikiater itu bukan satu-satunya. Yang penting adalah menangani hatinya, mengelola hati. Nah, dokter tidak mempunyai kompetensi untuk membantu saudara, ibu, bapak, kita semua mengelola hati. Mengelola hati itu tanggung jawab kita. Saya orang percaya, maka saya memiliki Tuhan. Nah, Tuhan itu di hati saya. Nah, tentunya Tuhan itu yang akan menolong saya untuk bisa mengelola hati saya dengan baik. Karena saya percaya hati saya sudah diberikan hati yang teguh, hati yang kuat oleh Tuhan. Tinggal saya mengelolanya baik atau tidak baik. Dan Tuhan itu pasti tolong saya. Nah, dengan pengertian seperti itu, maka saya menghadapi situasi yang seburuk apapun menjadi berbeda dengan orang yang tidak memiliki hati atau memiliki hidup yang menjadi tempat berdiamnya Tuhan. Nah, oleh karena itu sangat penting sebetulnya kita memiliki hati dan hati kita tempat berdiam Tuhan, dan kita menghadapi situasi dengan respon terhadap alarm yang berbunyi dengan tepat dan sehat. Nah, bagaimana sekarang strategi mengatasinya? Walaupun tadi saya sudah sebut dengan singkat mengelola hati. Nah, bagaimana mengelola hati itu wujudnya bagaimana? Tadi sudah saya katakan, bila orang menghadapi suatu situasi yang buruk, bisa saja kemudian dia menyangkal, kemudian dia bergening, dia menawar-nawar, dan kemudian akhirnya dia marah, dan akhirnya merasa tidak berdaya, dia sedih. Ya, tadi sudah saya katakan. Cara yang terbaik menghadapi situasi yang buruk, itu tentunya kita langsung saja hadapi. Maksudnya langsung saja hadapi, bagaimana? Apa yang disampaikan, apa yang kita hadapi, harus secara langsung kita hadapi dengan cara yang terbaik untuk mengatasinya. Tidak perlu terlalu berlama-lama dengan menyangkal, menawar-nawar, dan sebagainya. Kalau itu terjadi, ya itu dipersingkat, tidak terlalu berlarut-larut. Ya hadapi saja. Hadapi dengan fokus pada Tuhan. Sudah ada bukti banyak dari penelitian. Nah, penelitian itu membuktikan apa? Penelitian itu membuktikan bahwa pada kelompok orang yang menderita kanker, nah dalam hal ini secara khusus yang diteliti ini adalah para wanita yang menderita kanker payudara. Jadi sekelompok wanita yang menderita kanker payudara itu diteliti, maka ditemukan bahwa di antara mereka yang berani menghadapi dengan kepasrahan karena mempercayai Tuhan, mempercayai bahwa masa depan itu penuh pengharapan apapun yang terjadi, percaya sungguh dan berserah kepada Tuhan, maka kelompok ini secara psikologis lebih tenang, secara psikologis lebih sehat. Kelompok ini secara psikologis lebih tenang dan kelompok ini secara psikologis lebih sehat. Lebih bisa menerima kenyataan yang ada. Dan tidak sedikit di antara kelompok ini menjadi survivor, menjadi orang penyintas dalam menghadapi penyakit keganasan. Dibandingkan dengan kelompok yang pasrahnya itu pasrah fatal, pasrah ya mengatakan mau mati ya mati, biarin aja. Jadi pasrahnya itu pasrah yang tidak berpengharapan, pasrah yang penuh keputusasaan.
Biasanya orang yang pasrah dengan keputusasaan itu di dalam hatinya penuh kekecewaan atau kemarahan. Nah, pada waktu hatinya penuh kekecewaan atau kemarahan, itu justru daya tahan tubuhnya tidak aktif, daya tahan tubuhnya tidak berkembang, atau daya tahan tubuhnya lemah. Nah, padahal penderita kanker itu perlu daya tahan tubuh kita kuat. Apakah untuk menghadapi proses pengobatan, apakah untuk menghadapi proses pembentukan sel-sel baru, dan seterusnya, pembentukan sel darah baru, dan seterusnya. Supaya obatnya bisa bekerja dengan lebih baik, dan seterusnya. Nah, itu buktinya. Itu buktinya. Studi yang lain menunjukkan begini. Kelompoknya sama. Kelompok para wanita yang menderita kanker atau keganasan payudara. Nah, mereka yang mempunyai komunitas yang aktif, mereka yang hidup bersama-sama dengan kelompok atau komunitas yang aktif. Misalnya ada, kalau di gereja ada komunitas kecil atau komunitas sel, atau kalau yang tidak di gereja ada komunitas pengajian misalnya, atau komunitas-komunitas sosial yang lain yang biasa saling memberikan dukungan, sehingga orang itu mempunyai support, yang namanya mempunyai support. Nah, orang yang mempunyai sistem support yang baik, biasanya dapat mengelola hatinya dengan baik. Sehingga daya tahan tubuhnya kemudian juga menjadi lebih baik. Dan dapat menghadapi penyakitnya juga lebih baik. Berikutnya, nah bagaimana bila memang kita dihadapkan pada satu keadaan yang sulit, ya, khususnya menghadapi penyakit yang kronik, tetapi suasana batin kita tetap bisa dikelola dengan baik. Aktivitas kehidupan kita tetap bisa kita kelola dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Cara yang terbaik untuk bisa mengelola hidup ini tetap aktif, tetap sehat, tetap baik, yaitu mengakui bahwa kita ada dalam kondisi yang tidak baik. Ya, jadi mengakui bahwa saya menderita kanker, mengakui bahwa saya menderita penyakit kronis, mengakui bahwa saya perlu pengobatan terus-menerus. Jadi tidak mencari alternatif yang sebetulnya hanya bersifat menyangkal atau menawar-nawar, tapi mengakui. Cara mengakuinya bagaimana? Ya, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bercerita dengan orang lain. Jadi tidak malu menceritakan apa yang sedang dideritanya, apa yang menjadi penderitaannya. Ya, salah satunya tentunya bercerita ke dokter, supaya kemudian manfaatnya dokter bisa menolong, bisa membuat diagnosis, dan bisa menentukan terapinya. Saya melihat masih banyak orang menghindar ke dokter, takut untuk mendapat keterangan dari dokter. Ya, kalau sudah ke dokter, perlu juga tetap mengakui apa yang sudah disampaikan oleh dokter kepada dirinya. Nah, kemudian diceritakan. Bisa diceritakan kepada keluarganya, kepada pasangan hidupnya, kepada anak-anaknya. Tidak perlu disembunyikan. Atau diceritakan kepada orang-orang terdekat dengan dia, kelompok dalam sistem supportnya. Ya, disaksikan. Tidak dengan pikiran yang takut atau malu atau aib dan sebagainya. Kebanyakan di masyarakat masih punya pandangan bahwa orang sakit itu menunjukkan, kalau mengaku menunjukkan dosanya. Jadi dianggap penyakit itu adalah hukuman atau dosa. Jadi dia malu karena orang lain tahu kalau dia banyak dosanya. Nah, kenapa kok orang lain tahu banyak dosanya? Ya, wujudnya dia sakit. Sakitnya sakit kanker lagi. Oh, ini berarti dosanya parah. Nah, itu kan pengertian yang salah. Ya. Nah, pada waktu orang merasa tertuduh begitu, takut diketahui dia dosanya banyak dan sebagainya, itu jelas akan membuat tekanan-tekanan yang tidak ada henti-hentinya. Ya, jelas itu semuanya bermuara pada daya tahan tubuh yang makin menurun. Nah, daya tahan tubuh makin menurun, penyakitnya makin aktif, atau dengan kata lain, penyakitnya makin meningkat. Nah, untuk itu, untuk bisa melakukan ini, maka perlu diberi edukasi. Nah, ini
tugasnya keluarga, tugasnya dari kita semua yang ada di lingkungan orang yang sakit. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh sahabat SOS, oleh SOS melalui forum ini, melalui forum radio yang bekerja sama dengan SOS, dengan acara seperti ini memberi edukasi. Edukasi ini tujuannya supaya orang yang sedang mengalami masalah, orang yang sedang menderita, orang yang sedang menghadapi penyakit berat, penyakit kronik, penyakit yang membuat kehidupannya di masa terminal itu menjadi berdaya, menjadi sanggup menghadapinya. Ya, karena ada sistem yang mendukung. Jadi tidak menghindar, menjadi sanggup, menjadi lebih cepat menerima realitas, menerima keadaan dan kemudian berserah kepada Tuhan secara benar. Nah, kemudian tentunya tidak hanya perlu edukasi supaya punya pengetahuan yang benar tentang bagaimana menghadapi situasi, tetapi tentunya kita juga harus bersikap yang realistik, yaitu harus mengelola kehidupan ini dengan baik. Ya. Nah, tentunya biasanya kalau orang sakit, tentunya berkaitan dengan pembiayaan. Orang sakit berkaitan dengan tergantung dari usianya, usia muda atau usia tua. Ya, berkaitan dengan problem finansial, berkaitan dengan problem sosial, berkaitan dengan problem emosional. Nah, ini semuanya harus dikendali dengan baik. Ya, bila perlu juga harus didampingi dengan seorang konselor. Ya, saya juga mendidik konselor. Nah, ibu bapak yang mendengar acara ini melalui YouTube atau melalui radio, bisa kalau ingin terbeban menjadi konselor, bisa mengikuti program yang sedang saya dan tim saya sedang lakukan, yaitu Biblical Counselor Academy. Biblical Counselor Academy. Bisa dicari di Instagram atau YouTube, ya, ketik aja Bethel Biblical Counselor, Bethel Biblical Counseling Academy, BBCA. Nanti di situ akan mendapatkan informasi. Ya, akan mendapatkan informasi. Kalau dari sahabat SOS memerlukan informasi yang lebih detail, ya bisa kontak ke saya, nanti saya beri kontak number atau phone number ke BBCA. Ya. Jadi bisa juga kita terpanggil untuk mendampingi orang, supaya banyak orang bisa survive. Ya. Karena orang itu perlu diberi pendampingan untuk dapat mengelola segala aspek yang berkaitan dengan dirinya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Ya, salah satunya misalnya bagaimana dia mengelola keluarganya dengan baik. Ya, tadi sudah saya sebut, mengelola finansial dengan baik. Atau paling tidak dalam hal dia menjadi orang sakit, bagaimana dia mengelola makanan minuman yang sehat dengan baik. Ya, mungkin ini dari sahabat SOS juga sudah melakukannya. Bagaimana dia bisa patuh dengan petunjuk dokter. Bagaimana dia bisa patuh dengan resep yang ditulis oleh dokter. Bagaimana dia bisa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya dan seterusnya, ya. Supaya kita tetap bisa hidup secara bermanfaat dan aktif walaupun menghadapi situasi yang tidak baik. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mendengar kabar yang buruk? Kabar buruk itu artinya mendengar diagnosis, to the point aja saya katakan, diagnosis yang berakhir, penyakitnya itu berakhir dengan kematian. Kan seringkali dikatakan, dokter mengatakan Anda mengalami penyakit X. Nah, ternyata penyakit X ini semua orang tahu. Umurnya nggak lama, misalnya begitu kan. Ujungnya kematian, misalnya begitu kan. Karena memang penyakit itu penyakit yang mematikan. Nah, kalau orang menghadapi situasi seperti itu bagaimana? Nah, tentunya orang yang menghadapi situasi seperti ini, resiko atau lebih rentan terpicu dengan rasa takut. Nah, kalau rasa takutnya berkepanjangan, kemudian menjadi sedih. Ya. Atau kalau mengelola rasa takutnya tidak efektif, kemudian menjadi sedih atau putus asa. Nah, tentunya kita perlu mendampingi orang yang seperti itu. Nah, lebih dari waktu-waktu sebelumnya, artinya waktu-waktu sebelum sakit, orang yang mengalami situasi seperti ini perlu atau membutuhkan sistem support.
membutuhkan sistem support. Jadi kita-kita yang ada di sekitar orang seperti ini harus memberikan support yang lebih. Memberikan support yang konstruktif, yang membangun, yang bisa membuat orang itu merasa tidak sendirian, ada yang memperhatikan, ada yang mengerti, dan ada yang bisa memberikan dukungan. Nah, dalam memberikan support ini yang terpenting adalah mengingatkan hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan dan dinikmati sehari-hari. Dan memberikan masukan atau bimbingan supaya orang ini atau orang yang mengalami sakit ini bisa melakukan hal-hal yang mudah, sederhana, praktis, bisa dilakukan secara realistis sehari-hari untuk dirinya sendiri. Ya, paling tidak dia tetap memperhatikan dirinya. Walaupun dia mengatakan tidak punya semangat. Mungkin dia tidak lagi memperhatikan kebersihan atau penampilan diri. Nah, didukung untuk tetap memperhatikan. Penting. Tampil untuk tetap seperti rapi biasa itu penting. Mandi teratur itu penting. Nah, misalnya begitu. Menjalankan hobi yang masih bisa dijalankan secara ringan dan sederhana itu penting. Misalnya begitu. Kondisinya sakit, ya betul sakit. Tapi biasa dulu jalan pagi waktu masih sehat. Ya, sekarang kalau masih memungkinkan, ya tetap aja jalan pagi. Tetap aja tiap pagi ke taman, ketemu orang-orang yang ada di taman. Oh, punya hobi, suka ke museum misalnya. Ya, misalnya ya tetap aja mengunjungi museum-museum yang belum pernah dikunjungi atau yang sudah lama tidak dikunjungi. Oh, biasanya suka window shopping. Nah, misalnya tentunya kalau ada uang yang bisa dibuat shopping, ya tidak masalah. Dia tetap window shopping, datang ke tempat tertentu untuk mencari barang-barang yang dia biasa lihat dan senang melihat, walaupun tidak beli. Oh, biasanya ngobrol sama teman, ya tidak apa-apa, bikin janji sama teman, WA sama teman, telepon sama teman. Kalau memungkinkan, karena masa pandemi tentunya, kalau memungkinkan bertemu, bertatap muka dengan teman, dan seterusnya. Nah, tentunya ini bisa tetap dilakukan. Intinya tetap aktif. Nah, yang terakhir adalah tadi sudah saya singgung selintas, yaitu menemukan dukungan. Saya menekankan pada bagian terakhir, orang-orang yang sedang menghadapi situasi yang sulit itu perlu didukung. Makanya kenapa saya mengadakan pelatihan Biblical Counseling Academy atau Bethel Biblical Counseling Academy, BBCA, maksudnya supaya banyak orang yang punya pengetahuan biblikal untuk bisa memberi dukungan, support yang biblikal. Tidak asal memberikan support yang tidak ada dasar yang solid, yaitu dasarnya adalah Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, dukungan itu penting untuk meminimalkan stres, meminimalkan tekanan yang terjadi pada diri orang itu, karena ada yang mendukung. Ya, dukungan ini sangat penting. Nah, orang yang sedang mengalami situasi yang sulit ini mungkin beberapa saat perlu mengambil cuti terlebih dahulu untuk mengelola situasi ini, khususnya mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola cara pandang dengan baik. Nah, di masa-masa ini perlu ada pendamping. Ya, perlu, karena orang ini tentunya perlu meminta banyak pendapat, banyak bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, tentunya ini sudah dilakukan oleh SOS dengan sahabat SOS, ini berupa networking. Ya, itu kan ya Ibu Maria ya. Jadi sahabat SOS itu adalah suatu networking, jaringan yang memberikan dukungan yang kuat, yang dapat memberikan support yang diandalkan buat orang-orang yang sedang mengalami sakit. Nah, tentunya melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, melalui networking ini, yang saya katakan tadi, dia bisa berkomunikasi, dia bisa menceritakan apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang diderita, apa yang ingin dikeluhkan. Di samping tentunya dia bisa meminta atau mencari pendapat dari sistem support, apa yang terbaik, langkah apa yang tepat, jalan keluar yang bisa dia lakukan. Nah, kita tahu bahwa situasi sulit itu menjadi beban atau menjadi stres
baik bagi orang itu secara individu maupun bagi orang-orang di sekitarnya atau keluarga. Nah, pasti itu harus dipertimbangkan bahwa orang yang mengalami sakit satu orang, tapi bebannya bisa dialami oleh beberapa orang, khususnya orang-orang yang ada di sekitar orang itu atau keluarganya. Nah, sebab itu komunikasi menjadi penting. Ya, saya sering menghadapi orang itu mengalami sakit. Nah, misalnya sederhana saja, orang itu sudah tua. Ya, sudah tua pasti mengalami kemunduran, bukan? Nah, kemunduran karena proses tua. Sebetulnya bukan penyakit, tapi karena otaknya mundur aja, karena otaknya menua. Nah, buat anak-anaknya yang relatif masih muda tentunya, menghadapi orang tua yang mundur ini seringkali menjadi masalah. Karena komunikasinya menjadi tidak berjalan dengan baik. Karena sudut pandangnya menjadi berbeda. Nah, tentunya keluarga ini kan perlu kita support juga, supaya dia bisa melihat orang tua dengan sudut pandang yang tepat. Ya, sehingga tidak melihat orang tua itu menjadi beban semata, tapi mempunyai belas kasihan untuk bisa memberi dukungan kepada orang tua. Ya, memang orang tua menjadi tua kan suatu keniscayaan. Terus sekarang sudah tua, kenapa dibuat jadi dipermasalahkan? Kan lucu juga, ya kan? Padahal orang tua waktu punya anak tidak mempermasalahkan, ya, walaupun waktu sudah mulai dibikin repot oleh anak, seringkali juga timbul masalah, gitu kan? Nah, jadi jika kebetulan pemirsa atau pendengar Anda adalah usia sudah lanjut atau usia tua atau orang dewasa dan punya anak, dan kemudian berkeluarga, mulai sekarang bangunlah komunikasi yang sehat, komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik. Sebab dengan mempersiapkan komunikasi yang sehat mulai saat ini, kelak waktu membutuhkan dukungan, maka dukungan itu dapat diberikan dengan optimal. Tetapi banyak keluarga seringkali tidak mempedulikan. Dia menghidupi keluarga hanya asal saja, atau prioritasnya hanya hal-hal yang tidak berkaitan dengan dukungan emosional atau dukungan sosial. Sehingga satu saat waktu mereka membutuhkan dukungan itu tidak tersedia. Makanya saya akan menutup dengan satu closing statement. Jadi untuk mendukung orang yang menghadapi situasi yang tidak diinginkan, dukungan itu harus sudah disiapkan sejak saat ini. Jangan tunggu nanti waktu situasi itu sudah terjadi. Jadi membangun kehidupan yang membangun komunikasi yang baik, membangun keluarga dengan relasi dalam kehidupan keluarga yang baik, itu menjadi suatu hal yang sangat penting, menjadi keniscayaan. Karena satu saat waktu orang itu terpuruk, waktu orang itu harus menghadapi situasi yang sulit, maka dukungan yang memberikan support itu sudah tersedia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, luar biasa sekali ini ya. Semakin ke sini semakin menarik bahasannya, dokter. Ya, ini langsung dari pakarnya ya. Ini dari Dr. Dwijo, spesialis ini untuk kedokteran jiwa ya. Dan sudah masuk banyak sekali, dokter. Saya bolak-balik banyak sekali pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, dokter, kita langsung masuk sesi tanya jawab ya, dok. Ya. Nah, ini tidak soal penyakit sih, tapi nggak apa-apa ya, dok ya, karena ini juga Ya, silakan. Saya coba menjawab kalau bisa. Iya, dokter. Saya ini mengalami trauma dengan pasangan yang dulu pernah melakukan KDRT kepada saya. Karena saya takut terulang lagi, saya semacam melihat pasangan saya ini ketakutan. Apa yang harus saya lakukan, dokter? Mohon penjelasannya. Ya, umumnya orang yang menghadapi situasi seperti itu, KDRT, dan dia merasakan betapa sakitnya dan betapa menakutkannya peristiwa itu, maka dia pola pikirnya terbawa pada pola pikir pengalaman itu, takut. Kan tadi di awal sudah saya katakan bahwa situasi yang kita tidak inginkan itu seringkali cara kita menyesuaikan sangat dipengaruhi dengan pengalaman-pengalaman. Nah, makanya bagaimana supaya pengalaman-pengalaman itu yang tentunya pengalaman yang tidak baik itu bisa tidak lagi mempengaruhinya. Sebetulnya saya mau katakan sederhana saja, tapi melakukannya
sederhana seperti apa yang katakan, yaitu mengampuni. Jadi kalau ada persoalan, satu mengampuni dulu. Mengampuni, pengampunan. Nah ini bicara pengampunan tentunya bicara yang tidak cukup 1-2 sesi ya. Pengampunan. Nah kalau sudah pengampunan kan masuk dalam pemulihan. Nah kalau sudah pemulihan, baru kemudian bisa kemudian masuk di dalam situasi yang baru ya, yang tidak menakutkan lagi. Kan? Kalau tidak mengampuni kan selalu terpikir maka akan terjadi lagi. Itu karena tidak mengampuni, karena hubungannya tidak pulih. Maka pengampunan, pemulihan itu perlu terjadi. Nah, dengan pengampunan dan pemulihan, maka hubungan atau relasi yang selama ini mungkin tidak pernah diperhatikan, tidak dirawat, tidak diprioritaskan untuk dibina, maka akan secara bertahap relasi ini akan menjadi berkembang dan menjadi relasi yang lebih baik. Ya, memang tidak sederhana. Saya mengatakan, saya mengucapkan pengampunan gampang, tapi prakteknya tidak sederhana. Nah, sekali lagi, orang yang membutuhkan itu umumnya juga perlu ada pendamping. Ya. Makanya tadi saya tekankan mengapa saya menyempatkan untuk membuat program untuk mengajar suatu konseling dengan dasar yang saya sebut Biblical Counseling Academy tadi. Iya. Iya, dokter. Terima kasih untuk jawaban pertanyaannya. Berarti memang kita membutuhkan juga support ya dokter ya, terlebih keluarga dekat, bahkan kalau ada komsel CG mungkin persekutuan doa ya di lingkungan masing-masing itu sangat mempengaruhi ya dok ya. Betul, betul. Dan termasuk ini apalagi yang dokter buat ini bisa untuk umum kah dok, nanti biar seluruh pendengar radio bisa masuk untuk di BBCA ini? BBCA bisa untuk umum ya. Atau sebentar ya, saya skip sebentar. Saya beri nomor WA untuk bisa minta keterangan. Mumpung saya sedang online dengan ya sebentar ya. Boleh dokter. Sebentar. Coba dicatat ya, saya sebutkan nomornya ya. Dengan Maggie. Ya, Maggie. Maggie ya. Ya, Maggie ini dari sekretariat. Nomornya bisa WA, bisa call 0878. Oke. 8361. Ya. 0113. 0133 ya, Dok? Bukan, 0113. 13. Oke, saya ulangi. Saya ulangi. Oke. Ya, silakan. 0878 8361 0113, Dok. Ya, betul. Oke, makasih ya, Dok. Biar ini bisa jadi berkat dengan ya, Dok. Saudari Maggie. Ya, iya. baik. Ya, jadi intinya kita juga butuh orang lain juga ya, Dok, tidak bisa menutup diri. Semisal seperti yang bahasan yang di awal di part 1 kita ketemu dengan pasien yang menutup diri ketika mengetahui dia didiagnos penyakit yang mungkin mematikan atau penyakit yang berat seperti sahabat saya saat ini alami gitu. Saya kebingungan, saya harus bagaimana untuk mengajak dia, diajak bicara tidak bisa. Terus diajak doa tidak mau, dia menutup diri seperti itu, Dok. Nah, iya. Oke, ini untuk yang pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Ya. Bagaimana bila kita menjumpai seseorang yang terkena masalah itu datang malah kepada kita, padahal kita sendiri ini punya masalah, dokter. Nah, ini dokter yang menjawab. Ya bisa saja kemungkinan itu terjadi. Iya. Kita sedang bermasalah, orang datang kepada kita membawa masalah, ya kan? Iya. Nah, sekarang karena kita yang didatangi, hati kita kepingin menolong, tapi kita bermasalah. Ya, kita harus jujur, ya. Mampu nggak dalam situasi yang bermasalah untuk menampung, memberikan pendampingan kepada orang lain. Ya, mampu tidak? Nah, biasanya kalau orang itu bermasalah dan bermasalahnya menyangkut masalah yang sudah menyangkut emosinya ikut bermasalah, pikirannya bermasalah, umumnya tidak mampu.
Ya kalau tidak mampu ya katakan aja tidak mampu dan dirujuk ke orang lain yang menurut kita orang itu tepat. Ya. Tapi jangan paksakan dan jangan merasa diintimidasi rasa bersalah. Kenapa tidak mau menolong orang lain? Tidak perlu. Ya karena kita sedang punya masalah. Kalau kita menolong orang lain, kita sulit untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan orang lain dengan mendengarkan aktif secara jernih. Ya apalagi nanti menghubungkan dengan kebenaran. Ya jadi agak sulit ya. Jadi kita sendiri harus membereskan dulu apa yang terjadi di dalam diri sendiri. Itu pendapat saya. Iya, dokter, baik. Jadi sepertinya ini yang didatangi harusnya malah bersyukur lah, Dok ya. Dia si sahabat masih mau percaya, maksudnya kan tidak semua orang bisa sharing-sharing kan seperti itu ya, Dok ya. Ya, dan ini mungkin dia nanti akan jadi konselor. Ya. Membantu ya kalau terbeban dengan sahabat-sahabatnya malah jadi berkat ya, Dok ya. Ya, tapi harus diberesin dulu masalahnya, baru kalau bisa, bolehlah ya. Ya, intinya dia harus jujur lah ya. Kalau bisa ya boleh, tapi kalau nggak bisa ya jangan paksakan diri. Sebab seorang pendamping itu harus jujur, punya integritas. Ya. Ya, bisa jadi diarahkan mungkin ke hamba Tuhan atau ke siapa yang lebih mumpuni begitu ya, Dok ya. Ya, baik. Ini jawaban dari Dr. Dwija ya, Bapak Ibu yang tadi sudah melayangkan pertanyaannya. Ada satu lagi sebelum nanti kita tutup, Dokter. Saya punya saudara yang mengalami depresi, Dokter. Dia karena kehilangan orang tuanya, dia merasa tertuduh bahwa kematian ibunya itu kesalahannya dia ketika gagal masuk tes angkatan darat. Kita sudah ajak berdoa, kita juga sudah ke psikiater, kita sudah memberikan obat, tetapi ketika obat habis dia seperti itu. Bagaimana, Dokter? Oh, ya. Jadi kalau sudah sedemikian rupa, sudah ditangani secara profesional, sudah dirujuk ke dokter atau psikiater, dan dokter yang memeriksa menyatakan perlu diberi obat, berarti yang disebut depresi ini mungkin bukan depresi biasa yang pada umumnya kita mengerti sebagai depresi. Kemungkinan ini mengalami gangguan kesehatan jiwa yang lebih parah atau lebih perlu mendapatkan penanganan yang lebih spesifik. Ya, jadi bukan hanya depresi biasa. Seringkali masyarakat mengatakan kalau ada kelainan pikiran, kelainan emosi akibat suatu keadaan, beban berat, kemudian cukup diberi nama depresi. Padahal depresi itu punya ciri tersendiri. Depresi itu cirinya kesedihan, keputusasaan. Tapi kalau orang ini kan cirinya kan tertuduh, kan beda kan. Apalagi kalau pikiran tertuduh atau perasaan tertuduh itu sudah menjadi sesuatu yang dia anggap itu memang benar-benar realita, ada yang menuduh. Dia kemudian mendengar suara di kuping, ada orang yang berbicara kepada dia. Nah itu kan sudah lanjut. Nah orang seperti ini mengalami gangguan jiwa berat atau yang biasa disebut psikosa atau psikotik. Nah orang dengan gangguan jiwa berat seperti ini ya memang harus salah satunya harus mendapatkan pengobatan dengan obat-obat yang namanya obat-obat psikotropika. Nah obat-obat ini seberapa perlu, nah dokter tentunya bisa menilai. Nah obat ini ditujukan untuk otak dia, bukan ditujukan untuk menyelesaikan masalahnya, bukan. Masalahnya ya harus dibicarakan, didengarkan apa masalah yang kemudian dia membuat begitu. Makanya seorang konselor penting, bukan? Nah, kemudian masalah yang terjadi itu harus direspon dengan tepat dan benar. Nah, ini pengelolaan hati. Merespon tepat dengan benar itu pengelolaan hati. Karena respon yang namanya pikiran, yang namanya sikap, attitude itu sumbernya dari hati, bukan sumbernya dari masalah. Nah, jadi pemberian obat saja belum cukup. Memang penting, tapi belum cukup. Penting karena untuk otak. Jadi kalau otaknya nggak diobati kan susah untuk mendengarkan omongan orang, susah untuk konsentrasi, susah untuk mengerti, susah untuk menganalisa. Ya makanya
otaknya diobati dulu. Nah, itu peran dokter. Kalau otaknya sudah berangsur-angsur baik dengan tanda-tanda kesadarannya, pikiran yang realistik, pikiran yang rasional itu sudah muncul. Nah, baru kita bisa dampingi untuk mengelola hatinya. Tapi tadi dikatakan sudah diobati, tapi ketika kalau obatnya habis, dia seperti itu lagi, Dok. Nah, karena penyakit yang namanya psikotik itu umumnya butuh pengobatan jangka panjang, seperti diabetes. Orang diabetes sudah diobati, ya gulanya turun. Berhenti minum obat, ya gulanya naik lagi, kan begitu kan? Oh, begitu ya, Dok ya. Ya. Makin paham ini, Dokter. Ini malah mau ada ditutup, malah datang lagi nih pertanyaan satu lagi, Dok. Ini seorang cewek, keponakan saya ini masih muda, Dokter. Dia belum married, akan tetapi dia didiagnos kena diabetes mellitus ya. Dan dia sekarang hopeless ya. Karena waktu itu dia kuliah, dia mau berhenti, bahkan sekarang justru menyalahkan Tuhan. Kita sudah banyak cara, tetapi kita tidak bisa membawa dia kita sudah pokoknya angkat tangan, kata kakaknya seperti itu, Dokter. Saran dokter bagaimana? Ya, jadi menurut saya dalam kisah singkat yang disampaikan ke saya, yang membuat dia kondisinya seperti ini bukan diabetesnya, tetapi pengelolaan hati dan pikirannya. Ya, jadi mungkin selama ini keluarga atau orang tua atau kakak-kakaknya kurang memperhatikan perkembangan pertumbuhan kematangan kedewasaan orang ini. Tapi satu saat dia dihadapkan peristiwa yang mengecewakan, yaitu dia menderita diabetes. Nah, terus pikirannya berlebihan, betul kan? Pikirannya berlebihan karena dia tadi perkembangannya kurang optimal, pikirannya berlebihan. Artinya kecemasan yang ada pada diri dia itu jadi berlebih-lebihan atau kekecewaan. Dia terus memikirkan apa yang belum terjadi itu jadi berlebih-lebihan. Nanti begini, nanti begitu, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian membebani dia sampai dia menjadi sakit seperti sekarang. Nah, untuk itu perlu pendampingan juga. Ya. Perlu pendampingan, dan si pendamping itu akan memastikan sejauh mana keterpurukan dia, apakah kemudian dia perlu bantuan profesional secara medis, misalnya kalau otaknya sudah perlu pada tahap diobati, atau dia cukup perlu dengan pendampingan untuk berkonseling atau bentuk terapi yang lain. Ya. Ya, terima kasih dokter. Intinya ada jalan keluar, intinya begitu. Selalu ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Amin. Intinya ada jalan keluar. Iya. Penjelasannya sungguh sangat luar biasa, dokter. Dan saya berharap seluruh pendengar puas ya. Kalau nanti tidak puas, saya harus telepon lagi nih, bikin lagi nih. Karena merasa kurang, dokter. Masih mau lagi. Oh begitu. Ya, nanti diatur di waktu berikutnya. Iya, semakin menarik bahasannya, dokter. Dan senang sekali bisa bersama-sama dokter di sesi kali ini. Dan untuk terakhir kali ini, take home message-nya diulang lagi, dokter, biar teman-teman mendengarkan kembali. Ya, di sesi kedua ini kan kita bicara tentang stres. Kemudian stres itu mengakibatkan suatu goncangan emosi atau roller coaster emosional. Nah, pada waktu kita menghadapi goncangan emosi itu kita harus punya strategi. Betul kan? Nah, strateginya supaya goncangan emosi itu tidak berdampak lebih buruk, kita harus menghadapi dengan realita. Sebab itu kita harus mampu menceritakan, jangan justru menyimpan, merasa malu, takut, justru cerita. Nah, untuk itu perlu dukungan komunitas. Apakah komunitas paling dekat itu keluarga atau komunitas yang lebih luas? Misalnya kalau dia di gereja atau di pengajian atau di komsel dan sebagainya. Ya, sebab itu kita yang bukan orang yang menghadapi stres juga harus concern tentang orang-orang yang mungkin sekitar kita ada yang mengalami stres. Concern apa? Concern memperlengkapi diri untuk bisa memberi dukungan. Nah, pada waktu orang itu mempunyai orang yang mendukung dan memberi dukungan, orang itu walaupun sedang menghadapi stres bisa tetap
aktif melakukan kegiatan hidup yang sehat. Nah, kegiatan hidup yang sehat, sikap atau cara pandang yang sehat itu perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dia. Nah, saya kira dengan demikian dia bisa hidup sehat menghadapi situasi yang sulit. Tuhan memberkati. Luar biasa. Terima kasih dokter untuk closing statement-nya. Dan presentasi juga sesi tanya jawab sudah kita lalui dan tanpa terasa saat ini kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi dokter, Maria Ika, juga sahabat dokter SOS Global Ministry, seluruh radio yang bekerja sama hari ini mengucapkan terima kasih dokter untuk semuanya ya, sama-sama. Informasi. Iya dokter, sungguh luar biasa. Ya, terima kasih buat pendengar, pemirsa. Iya dokter, dan baik. Untuk seluruh pendengar, Maria juga mengucapkan terima kasih yang selalu setia mengikuti siaran ini. SOS Sahabat Dokter akan berjumpa lagi di Sabtu depan dan untuk tema-tema dan bahasan yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.